أن الله يعلي درجته بالجنة ويرفعنا بهم وبعظم مسألتهم ونبقاتهم وامتد بخصوصيتهم وكراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan, diberi petunjuk, diberi hidayah, diberi pertolongan sehingga kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk menambah-nambah ilmu pengetahuan kita. Pelajaran kita selanjutnya yaitu wa ayyuhabbiba ilayhi al-isara bit-ta'ami wa qillatal mubalati wal qana'ata bil-ta'amil khashyi ay ta'amin kana. Masih lagi tentang mendidik anak, cucu. Artinya sugiannya bagi bapak-bapak itu bahwa menyukakan kepada anak-anak itu akan memberikan dengan makanan itu kepada orang lain. Dibelajari ke anak itu berbagi, dilajari mulai lagi halus. Ayo ini minta, ayo minta lagi, yo inya supaya mau berbagi. Membantu sudahnya kita bahas sedikit, berujung kawan. Cocok aja namanya ada nak ulang tahun itu nak berbagi dengan temannya, berbagi wadah, dilajari. Nak ulang tahun itu berbagi, jangan mengharap hadiahnya, tetapi ini anak belajar berbagi. Berbagi makanan, memberikan dengan makanan itu kepada orang lain, yakni sugiannya bagi bapak itu bahwa mengajar anak-anaknya itu bersifat dengan ihsan. Apa ihsan itu? Yakni dengan murah hati dan jangan bersifat dengan loba kepada makanan itu. Inya imal sorangan, memakan sorangan kada bisa membagi lawan kawan. Jadi jadi dilajari berbagi kawan-kawan. Nah, dan jangan hirau ia dengan makanan itu dan menyuruh bapak itu akan anaknya itu bersifat dengan qanaah. Apa qanaah itu? Yakni dengan memadai akan makanan yang kasar atau yang kasar makanannya. Jadi ini apa aja makanan yang biasa-biasa aja makanannya. Kadang makanan yang berkelas pada makanan yang biasa-biasa aja. Artinya cocok aja ke lidah. Nah, jadi sini kayak itu. Bersifat dengan qanaah yakni dengan memadai akan makanan yang kasar-kasar. Artinya yang kurang baik, biasa saja. Dimakannya tuh kadang makan apa nih kata itu. Jadinya dilajari tentang supaya qanaah. Artinya barang yang ada itu pada dimakan.
Apa makanan yang ada ia kepadanya, itu Pak. Itu maka memakan ia akan ia karena apa? Berarti namanya sudah zaman waya ini. Namanya makanan tadinya di gopotnya datang makanan nyaman, makan harganya sama aja lawan di warung, di datang laginya makanannya nyamannya makan ini harap pada abahnya lawan ininya pokok mencari uang kalau adanya ada datang makanannya matahari baitin abahnya lawan ini kayaknya jadi membayarin makanan sudah datang makan nyaman makanannya. Nah itu ya. Jadi dilajari akan makan barang ada barang ada. Ujian kita tuh pada pilih makanan barang aja barang ada. Iwak kari atau apa? Nasinya tuh nasi apa? Ada apa? Biasa-biasa aja. Mau di nasi ini makan apa? Karas. Kawan ditawarkan katawi nasinya, karasnya. Iya makan aja. Nah salahnya nggak makan tuh sedikit atau banyak salah. Nah kayak Nabi juga itu tidak pernah menghina makanan. Namanya sedikit rasa nyaman kata terus namanya ada nyaman sedikit sudah makan, tapi tidak pernah mau ada atau menghina makanan. Wa ayyuhabbiba ilaihi minasyabil bayda dunal mulawwimi wal ibrahimi wa yuqarrir indahu anna dhalika sya'nun nisa'i wal mukhannisina wa anna ar-rijala yastanqibuna minhu wa yukarriha alaihi dhalika. Artinya, dan sugiannya bapak-bapak itu bahwa menyukakan kepada anaknya itu memakai kain daripada kain yang putih. Itu kan kalau putih mulai dari halus ketujuhnya kan baju bukan apa warnanya putih ya, beda dari putih. Dan jangan disukakan akan dia memakai kain yang berwarna. Jangan disini nambah warna. Wal impresimi, artinya bercorak-corak atau berbunga-bunga. Atau kain yang berpalang dan barang sebagainya. Jadi itu bang ini memadai anak-anak itu, hanya sudah Tuhan biar lagi. Nah di jari kalinya maka tujuh putih dan jangan berwarna atau bercorak bunga-bunga jangan. Dan jangan disukakan oleh bapak itu akan anaknya memakai kain sutra, karena kalau dia duit itu kan anak kain sutra. Dan dinyatakan bahwa yang demikian itu kelakuan pakaian perempuan, alamnya laki jangan. Dan pakaian orang yang mukhannisin, apa itu? Yakni orang laki yang menyerupai perempuan. Nah kain sutra tadi jangan dipakaikan oleh orang.
karena itu yang laki-laki menyerempet perempuan, wajah kita tuh banjir ya, banjir atau wajah kita tuh waria atau wadam, penyakitnya dasar waria wadam. Bukan pakaian laki-laki yang mempunyai akal, dan bahwa laki-laki yang mempunyai akal itu tiada mau ia memakai daripada kain sutra itu dosa, dan hendak ia mengulang-ulangi yang demikian itu atasnya. Artinya jangan dipakaikan sutra, jangan. Itu melajari nih, lawan bapak-bapak, lawan ibu-ibu, lawan nenek-nenek, lawan kai-kai, mendidik anak. Nah itu supaya anak menjadi baik. Namanya sudah artinya sudah dilakukan kayak ini, anaknya dasar dua, nah itu sudah adanya takut tinggi. Wa mahma ra'a ala sabi sauban min ibraysimin aw mulawwanin fayambaghi an yastanqira wa yazumma. Artinya manakala melihat seorang atas tubuh anak-anak itu kain sutra, melihatnya, kita nih melihat adalah anak-anak memakai kain sutra atau baju daripada sutra atau daripada kain yang berwarna kecorak atau baju yang berwarna seperti kain apa itu bacanya? Mungkin nanti itu bacanya kalam karing. Bahasa orang Banjar ini. Jadi di koloni itu bercorak-corak atau berbunga-bunga. Nah, kekanakan dipakaiannya itu bercorak, berbunga-bunga, atau kain yang berpakak, maka sugiannya diingkarkan. Jadi itu kan ada kain asirangan atau orang bercorak bunga tuh. Mungkin dari itu ada apa pengarangnya babalan kambang nang datik tuh kira-kira jarang orang memakai. Di zaman itu ada yang memakai nama bunga-bunga itu ya beginian. Sugiannya diingkarkan, artinya nang kain itu kain saben bibinian, warnanya itu saben bibinian dipakaikan oleh kanak-kanak yang itu. Maksudnya itu gambar corak di bunga-bunga dalam khusus saben bibinian dipakaikan saben laki-laki. Jadi diingkarkan sini, diingkarkan ditolak namanya akan dia, yakni ditegahkan, jangan diberiakan memakai akan dia, dan dicela yang demikian itu. Ada bagus artinya dicela memakai kain khusus saja bibinian dipakaikan dari kanan lakian ajaran. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa yahfazu as-sabiyya 'an as-sibyan alladhi uwawwidu tanaquma wa zarafaniyata wa lubsa as-siyab al-fakhirati wa an mukhalatati kulli man yusmi'uhu ma yuraghibuhu bihi. Fa inna as-sabiyya mahma uhmila ibtida'i nusyuhi kharaja min awlami radai al-akhlaqi kadzaban hasudan sarufan namaman
lajujan za qudurin wa bikin wa qiyadin wa majanatin wa innama yuhfazu an jami'i dzalika bi husni ta'dibi. Artinya dan sugiannya bagi bapaknya. Nah wajib ini bapaknya orang didik. Ya Allah, maka wajibin bapaknya aja terus. Dan sugiannya bagi bapaknya itu bahwa memeliharakan akan anaknya itu daripada bercampur dengan kanak-kanak yang telah biasa atau menjadi adat mereka itu bersedap-sedap berlangian. Yang dibayangkannya bercampur orang bersedap-sedap bernyaman-nyaman dan bersuka-suka, dan daripada anak-anak yang biasa adatnya itu memakai pakaian yang baik, yang baiklah, dan pakaian yang megah-megah, yang dikawan-kawannya. Jadi kawan-kawan orang kayak kita jangan pas-pas saja. Biar aja dia kawan orang yang tingkat tinggi juga. Ini ada sekolah yang tingkat tinggi, nama aja motor itu kan sebarangannya kan. Jadi pakaian bagus-bagus. Nama antar itu ada nama sepeda motor, mobil semua, mobilnya mobil Fortuner, rata-rata, motor Alphard, mata anak nih motornya itu rata. Makanannya catering, ada makanan khusus. Larang bayarnya, bajunya larang. Cocoknya pekawan lawan larang-larangnya, yang punya surat napas pasang masuk situ, ada cocok, enak kawannya, ada pas. Nah jadi jangan dikawan-kawan pas apa? Sudah tak kawan orang biasa-biasa juga. Nah itu jadi jangan dibiasakan bersuka-suka, dan daripada anak-anak yang biasa tadi itu memakai pakaian yang baik dan pakaian yang megah-megah. Jangan dikawan-kawan kita nyandang juga. Anda petani kalau kuitannya ada kawan kan amoknya, nah itu gara-gara tadi dikawan-kawan sama orang yang tak tujuh berbeda-beda. Amoknya datang petani adalah orang tuanya, orang itu juga. Orang bagus-bagus makanya seorang kayak ini petaninya pusing olehnya. Kenapa jadi dikawan-kawan orang sugi, orang takut juga pakai megah-megah. Nah itu. Dan sugiannya ia memeliharakan anaknya daripada bercampur dengan tiap-tiap orang yang mendengarkan akan dia dengan perkataan yang menggembarkan di dalam. Yang demikian itu kesahannya dikisahkan tingkat tinggi kisahnya. Jangan kisah-kisah biasa-biasa aja. Sama juga kita, kelas kita tuh bisa diri kelas kita. Maka karena bahwasanya anak-anak itu apabila diberikan pada permulaan kejadiannya itu dengan bersuka-suka dan bersedap-sedap dan bermegah-megah, niscaya jadi dia pada kebanyakannya berperangai dengan perangai yang jahat. Ini melihat juga hal-hal itu melihat orang kayak itunya disepelekan orang. Kadang menghiraukan lagi orang, malah dihinanya, itu lalu berperangai
jaga. Kenapa? Karena itu orang kan bagus-bagus, selawar bagus, sepatu bagus, topi bagus, nasi bagus, banyak orang. Nah kada bagus tadi, lalunya bersifatnya itu meremehkan orang lain. Memang kada bagus. Kalau sifatnya atau peramainya aja. Gara-gara seorang memakai yang bermegah-megah. Seperti adalah ia itu kadzaban, yakni kebanyakan ia berdusta di keperamaiannya, dan hasudan, yakni kebanyakan ia dengki. Sarukan, yakni kebanyakan ia menjadi pencuri. Namaman, yakni kebanyakan ia mengadu-ngadu akan orang, adu domba, adu asas, anjur akal. Najujan, yakni kebanyakan ia berkelahi dengan orang. Zaudulin, yakni kebanyakan mempunyai perkataan yang lebih-lebih. Wadihin dan dihin, kayak itu santri nya banyak melabih-labihkan biasanya mahirnya di rumah. Kayak santri dengan masuk ke pondok, akhirnya di rumah, masuk pondok, nah itu hanya tahunya rasanya. Nah orang dimanjakan, anaknya orang biasa-biasa saja. Nah, tanyaman orang biasa-biasa saja daripada orang yang mahir nyaman, mahir dimanjakan. Sedikit-sedikit ngadu, sedikit-sedikit ngadu, sedikit-sedikit ngadu. Tamnya abah mamanya ada tahan, ya ambil namanya. Tamnya mamanya abahnya tahan aja, biar aja. Ada apa-apa itu, tahan aja, nangis anaknya. Biar aja, dia apa namanya, nang sulit itu mamanya nangis. Mendengar anak tak ingoi namanya berlindung mata, ada tahan mendengar. Ikan mafianya sudah nampak itu, ya, mamanya namanya tahan. Yakni kebanyakan ia jadi wadihin, yakni kebanyakan ia kuat tertawa. Wa'iyadin, yakni kebanyakan ia jadi menipu akan orang. Wa mujanatin, yakni kebanyakan ia jadi ulang malu. Dan adalah yang tersebut itu sifat yang kejahatan, dan hanya sesungguhnya hasil bagi bapak itu memeliharakan akan anaknya daripada sekalian yang demikian itu dengan dibanyakkan akan adabnya itu pada ketika ia kecil, lagi halus pada dirinya. Ayo nak ikut ini nak. Nah itu nak ikut tanya dikit orang ikutnya. Ayo nak tampar. Nah ditampaknya orang bertamu ditampaknya. Kenapa? Abahnya nyuruh. Nah jadi lagi halus ketika ia kecil itu supaya jadi baik perangainya pada ketika ia besar nanti. Lagi halus di sini mana jadi amui anak cucu. Dan tadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan anak cucu kita diberi Allah subhanahu wa ta'ala dengan adab yang baik, menjadi anak yang baik, cucu yang baik. Amin ya rabbal alamin.